Bacaan diambil dari Injil Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 56. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, di dunia ini banyak orang yang berlomba-lomba bekerja keras dengan tujuan untuk menjadi kaya dan berlimpah harta. Setelah mencapai hal itu, ketika dirasa masih kurang, maka tujuan berikutnya adalah kekuasaan yang tinggi. Karena bagi sebagian orang, ada pemikiran bahwa dengan menjadi kaya, maka kita dapat membantu orang lain, namun terbatas pada kekayaan kita saja. Tapi jika kita menjadi penguasa atau pejabat, maka kita dapat membantu orang lebih banyak lagi dengan kebajikan yang kita buat untuk kesejahteraan orang banyak. Bukan sesuatu yang buruk, karena bila tujuannya baik, maka akan diberkati orang-orang di sekitar. Bahkan bisa membangun suatu negara yang hebat, jika sebagian besar warga negaranya produktif dan berkualitas. Tetapi di samping itu semua, kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sejatinya bukanlah milik kita. Semuanya adalah titipan. Dalam sejarah di Alkitab, tercatat kota Babel yang dikacau balaukan Tuhan karena kesombongan mereka. Oleh karena itu, janganlah kita bermegah atas harta atau kekuasaan yang kita miliki saat ini, karena semuanya itu berasal dari Allah, yang hanya dititipkan kepada kita di dunia ini. Sadarkah kita jika semua yang kita miliki sekarang ini hanyalah titipan Tuhan semata? Demikianlah renungan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon,
Semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaan-Nya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.